Shalom Bapak Ibu, saudara kasih dalam Tuhan, haleluya. Kita bersyukur hari ini tentunya kita semua sudah beribadah bersama-sama. Saya pun juga beribadah dan melayani hari ini 2 kali di gereja yang saya layani. Saya tidak berkhotbah, tetapi saya juga melayani di GBI Newcastle 2 jam dari Sydney. Sanggup satu kehormatan bisa melayani Tuhan dan juga memberitakan firman, mengubahkan hidup orang dengan kuat kuasa firman. Dan sebelum kita sama-sama beristirahat mengakhiri minggu ini, lalu bersiap lagi untuk bekerja besok, bagi yang bekerja, ada baiknya kita selalu membuat pikiran kita fresh dengan mendengar firman Tuhan, biar Tuhan menjamah kita semua dan mengubahkan kita, terutama dalam hal komitmen rohani kepada Tuhan yang mesti kita miliki sebagai orang percaya. Dan hari ini kita belajar satu hal penting dalam kehidupan keseharian kita, yaitu komitmen dalam keluarga. Kita akan membaca dalam Efesus pasal 5 ayat 21, ayat hafalan kita yang tidak terlalu panjang. Ayat ini berbunyi demikian, dan rendahkanlah dirimu seorang kepada yang lain di dalam takut akan Kristus. Saudara, ayat ini adalah satu ayat sebelum Paulus oleh inspirasi Roh Kudus memberikan perintah kepada para suami, istri, anak-anak, kepada para pekerja, kepada para tuan. Dan sebelum Paulus memberikan perintah itu, yang saya percaya ini didorong oleh kuat kuasa Roh Kudus, di sana ada satu rahasia penting agar kita bisa memiliki komitmen sebagai suami, sebagai istri, sebagai anak-anak, sebagai satu anggota keluarga, yaitu kita belajar merendahkan diri seorang dengan yang lain. Kita tidak bisa merendahkan diri satu dengan yang lain kalau kita tidak dipenuhi Roh Kudus. Kalau kita berbalik mundur ke dalam ayat 18, di situ dikatakan, dan janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu, tapi hendaklah kamu penuh dengan Roh Kudus. Saat kita penuh Roh Kudus, maka ayat 9 berkata kita akan penuh dengan puji-pujian, kita akan penuh dengan ucapan syukur. Lalu dan ayat yang 21 kita dimampukan untuk hidup dalam kerendahan hati. Jadi kuncinya adalah dipenuhi Roh Kudus. Kita tidak akan pernah bisa sungguh-sungguh komitmen kepada keluarga kita, kepada tugas kita masing-masing, apakah itu sebagai suami atau istri, bila kita masih belum dipenuhi oleh Roh Kudus. Karena itulah kepenuhan Roh Kudus adalah satu hal mutlak yang perlu kita alami dalam kehidupan kita. Kepenuhan Roh Kudus tidak ditentukan oleh seberapa hebatnya saudara berbahasa roh, seberapa hebatnya saudara memiliki karunia rohani, tapi ditentukan oleh perubahan hidup yang terjadi dalam hidup kita. Dan itu ditentukan dengan kedekatan kita dengan Tuhan, dengan firman-Nya, dengan kuat kuasa doa. Saat kita dipenuhi Roh Kudus, maka kita memiliki kerendahan hati. Saat kita rendah hati, maka kita akan menjadi suami yang bisa mengasihi istri. Saat istri hidup dalam rendah hati, dia bisa tunduk terhadap suaminya. Saat anak-anak hidup dalam kerendahan hati, anak-anak bisa mentaati, menghargai orang tuanya. Ada begitu banyak masalah di dalam keluarga yang kita lihat dan jumpai dalam kehidupan kita. Semua itu terjadi karena setiap anggota keluarga belum dipenuhi oleh Roh Kudus. Karena itu yang pertama dan utama yang mesti kita miliki adalah hidup dalam kepenuhan Roh Kudus. Bila kita sudah dipenuhi oleh Roh Kudus, maka setiap anggota keluarga akan benar-benar memiliki komitmen terhadap keluarga masing-masing. Mari bersama dengan kuat kuasa Roh Kudus belajar merendahkan diri satu dengan yang lain, dan jangan hanya mementingkan kepentingan diri sendiri saja, tetapi kita harus mementingkan dan mengutamakan kepentingan orang lain dahulu, baru kemudian kepentingan diri kita sendiri. Kunci rahasia dalam kehidupan kebahagiaan keluarga adalah bila setiap anggota keluarga tahu tugas dan tanggung jawabnya masing-masing, dan itu dimulai dengan kita sama-sama dekat dengan Tuhan, dipenuhi oleh Roh Kudus, lalu kuat kuasa Roh Kudus itu akan memampukan kita untuk hidup rendah hati, dan rendah hati. Ini kunci utama agar keluarga kita memiliki kebahagiaan. Dan karena itulah bila kita menjadi seorang suami, jadilah suami
suami yang baik, komit terhadap keluargamu, kasihilah istri dan anak-anakmu. Demikian juga seorang istri belajar menghormati, menghargai, dan tunduk kepada otoritas suami seperti yang Alkitab ajarkan. Dan anak-anak dituntut untuk hidup dalam ketaatan, respek kepada orang tua, dan melakukan apa yang orang tua ajarkan dan perintahkan sesuai dengan firman Tuhan. Saya percaya bila setiap anggota keluarga memiliki komitmen seperti ini, keluarga-keluarga Kristen akan menjadi berkat, keluarga-keluarga Kristen akan menjadi keluarga-keluarga yang bahagia, dan akhirnya nama Tuhan dipermuliakan. Kiranya kuat kuasa Roh Kudus memampukan kita untuk melakukan hal ini. Tuhan memberkati kita semua. Selamat malam, selamat tidur. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.